Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang organisasi Islam dalam melakukan pembaharuan di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Saya Ahmad Alana Pratama. Saya Jalika Herunisa. Saya Taisra Husna. Saya Fatia Adia Fairuz. Saya Zalmarita. Saya Kirana Empatista. Berikut organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Pertama, Jamiatul Khair 1905 Masehi, didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Korespondensi atau surat menyurat mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintahan Belanda. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat Muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Islam kebanyakan lahir dari organisasi seperti Ahmad Dahlan, Cokroaminoto, dan Haji Salman Hudi dan Haji Abu Salib. Yang kedua, Sarekat Islam 1905 Masehi atau SI Indonesia dengan nama awal Sarekat Dagang Islam atau SDI, adalah organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Salman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Organisasi ini didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli perdagangan Tionghoa pada masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Haji Salman Hudi yang juga berprofesi sebagai seorang saudagar bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya SDI, salah satunya melalui buletin Taman Pewarta 1902 sampai 1915. Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Setahun sebelumnya SDI berganti nama menjadi SI. Pergantian nama juga merubah ruang pergerakan organisasi ini dalam arti luas. Pergantian nama di tubuh Sarekat Islam dibahas dalam Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913. Yang ketiga ada Persatuan Umat Islam 1911 Masehi. Persatuan Umat Islam PUI didirikan oleh Kiai Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Yang keempat, Muhammadiyah 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Jakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903. Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan itu diperoleh Kiai Dahlan serta berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Dengan modal kecerdasan dirinya,
serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia, dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kyai Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kyai Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, dengan membuka ijtihad. 5. Al-Irsyad Al-Islamiyah 1914. Himpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jamiat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332, 6 September 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alama Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusannya terdiri dari orang-orang yang Indonesia keturunan Arab golongan Syair dan berdiri pada 905. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaharuan Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Tiga tokoh utama organisasi ini, Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan, sering disebut sebagai trio pembaharu Islam Indonesia. Sejak awal berdirinya Al-Irsyad Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amalia Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Persatuan Islam 1923 Masehi. Persatuan Islam Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda. Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklibuta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuku kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, sabda Nabi. Persis bukan orang organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. 7. Nahdlatul Ulama 1926 atau yang dikenal dengan NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya membanggakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah.
NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia umumnya. Perjuangan semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari dan lebih dikenal dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Peristiwa yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melewati kolonialisme. Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada tanggal 9 November 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi Laskar Hizbullah menggalang kekuatan dari seluruh penjuru Surabaya untuk menghadapi setiap kemungkinan dengan penolakan terhadap sekutu nikah. Kiranya kegigihan perjuangannya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari dikukuhkan sebagai pahlawan nasional dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Kepres nomor 249 tahun 1945. Yang ke-8 ada Majelis Islam A'la Indonesia 1937 Masehi. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. MIAI didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas perkara Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Di antara organisasi di anggota MAI adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Partai Arab Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, Al-Khairiyah, Perserikatan Ulama Indonesia, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam, Partai Islam Indonesia, Jom Islamiyaten Bon, Al-Ittihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Ulama seluruh Aceh. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan, kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 sampai 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dan kebijakan penjajah. Oleh sebab itu, dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikan, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.